Episode ke-18, Pusaran Airin. Haduh, istri baru 2 hari meninggal, suami sudah bawa perempuan baru. Danu membanting pintu, dia mengepalkan tangan menahan emosi. Maya mendekati dan mengusap punggungnya agar lebih tenang. Danu mengambil HP dan menelpon Mira. Sekali tak diangkat, dia menelpon lagi. Baru panggilan ketiga yang diangkat. "Kenapa kamu tak bilang kalau Airin meninggal?" ucap Danu. Sesaat setelah Mira mengangkat teleponnya. "Apa penting? Waktu hidup saja kamu gak peduli," tanya Mira balik. "Dia istriku, harusnya kamu bilang," teriak Danu. Emosinya benar-benar tersulut dibuat oleh Mira. Dia menutup telepon dan melemparkannya ke lantai. Untung saja HP-nya mahal, jadi tahan banting. "Mas, kamu kenapa? Kok marah-marah?" "Tenang, nanti tetangga dengar," tanya Maya. Dia sedang di dapur akan membuatkan makanan untuk Danu, tapi karena mendengar suara HP dibanting, dia segera berlari keluar. "Bersihkan dirimu, aku ingin ke rumah ibu, nanti aku langsung antar kamu pulang," perintah Danu. "Kamu pergi saja, biar aku tunggu di sini saja. Repot bolak-balik, lagian pasti kamu ajak ke sini lagi," ucap Maya. "Terserah," ucap Danu. Dia lekas ke kamar berganti pakaian, lalu menyambar kunci mobil dan segera tancap gas ke rumah orang tuanya. Sepeninggal Danu, Maya menghentikan aktivitas di dapur. Dia melangkah ke lantai atas. Maksudnya ingin masuk ke kamar tidur Danu. Sampai di depan kamar, dia mencoba membuka pintu. Ternyata tak dikunci. Dia takjub sampai tercengang melihat kamar tidur Danu dan Airin. Ruangannya luas dengan cat berwarna biru muda. Dia melangkahkan kaki masuk ke dalam kamar tersebut. Matanya tertuju ke meja rias. Nampak banyak sekali merek skincare. Enak banget ya jadi Airin selama ini, ucap Maya. Kini dirinya melangkah mendekati ranjang dan menghempaskan tubuhnya ke kasur empuk tersebut. Kasurnya saja seempuk ini. Syukur deh si pesakitan itu sudah meninggal. Berarti tidak lama lagi aku yang akan jadi nyonya di rumah ini. Aduh, sudah gak sabar, ujar Maya. Dia menggulingkan badannya ke kiri dan ke kanan. Dia bahagia sekali. Puas berguling, Maya bangun lalu melangkah ke lemari. Dia melihat-lihat baju Airin. Wajar saja suaminya selingkuh, selera pakaiannya kuno, ucap Maya. Dia mengambil sebuah baju gamis lalu memakainya, tapi karena dia rasa modelnya kampungan, dia membuka dan membiarkan teronggok begitu saja. Dia membongkar semua laci namun tak mendapatkan sebuah perhiasan pun. Dasar pelit, di mana dia simpan perhiasannya? Tak mungkin dia bawa ke liang kubur, ucap Maya. Puas membongkar, Maya memutuskan untuk tidur saja. Danu menyetir dengan penuh emosi. Beberapa kali dia hampir menabrak pejalan kaki dan pengendara motor. Setelah menempuh perjalanan selama sejam, dia akhirnya sampai juga di rumah ibunya. Satpam segera membukakan pintu. Danu gegas memarkir mobil, lalu setengah berlalu memasuki rumah. "Mira, di mana kamu?" teriak Danu. Dia membuka kamar. Adiknya namun tak didapati Mira di situ. Mira dan Ibu Marni yang sedang membuat kue di dapur kaget mendengar teriakan Danu. Mereka beranjak ke ruang tamu. "Heh, kamu kenapa tidak bilang soal istriku?" tanya Danu. Dia mendekat lalu mencengkram erat pergelangan tangan adiknya. "Mas, sakit, lepasin," seru Mira. Dia berusaha melepaskan cengkraman Danu, namun sia-sia. Danu malah lebih mempererat cengkramannya. "Jawab, kalau kamu tak mau lebih sakit," ancamnya. "Heh, kamu apakan adikmu?" tanya Bu Marni. Dia menarik lengan anak lelakinya. "Jangan ikut campur, Bu," tangannya menepis cengkraman Bu Marni, hingga wanita tua itu terjatuh. "Aduh, dasar kamu, anak durhaka," rintih Bu Marni. "Kak, sadar. Tega kamu nyakitin ibu," ucap Mira. Dia masih berusaha lepas dari kakaknya itu. "Jangan banyak omong, sekarang kasih tahu saya, kenapa kalian tidak bilang kalau Airin meninggal?" tanya Danu lagi. Bu Marni berusaha berdiri dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Dia kembali mencoba meraih baju Danu.
Kamu mau tahu kenapa kami tidak memberitahu kamu? Sekarang ibu tanya, di mana kamu saat Airin sekarat? Ayo jawab, tanya Bu Marni. Danu berbalik menatap ibunya. Dia melepaskan cengkraman dari tangan adiknya. Maksud ibu apa? Aku tanya kenapa tidak memberitahu soal kematian istriku, teriak Danu di muka Bu Marni. Plak, Bu Marni menampar Danu. Dia lalu berkata, jangan berani-berani kamu teriak di depanku. Harusnya kamu tidak perlu bertanya, ucap Bu Marni. Matanya nyalang, emosinya memuncak. Sebagai orang tua dia merasa gagal dalam mendidik anaknya itu. Apa susahnya ibu jawab pertanyaanku? Ucap Danu. Bukan kami tidak memberitahu, kami menelpon, tapi apa pernah kamu angkat telepon kami? Lagian mana ada suami yang istrinya sakit terus laki-lakinya pergi selingkuh? Gak ada kak, cuma kamu yang kayak begitu, ucap Mira. Alah, anak kecil tidak usah ikut campur, ucap Danu. Danu, cukup. Selama ini ibu sabar melihat kelakuan kamu, tapi kamu sudah keterlaluan. Keluar kamu dari sini, usir Bu Marni. Baik, saya akan pergi, tapi beritahu saya di mana makam Airin, tanya Danu. Cari sendiri, seru Mira. Prang. Asbak yang berada di atas meja tamu melayang menghantam tembok di sebelah Mira. Danu melempar Mira dengan asbak, untung tidak kena. Diam kamu, hardik Danu. Kamu yang pergi, anak durhaka, usir Bu Marni. Mira berlari ke depan pintu. Satpam teriak Mira. Orang yang dimaksud segera berlari menemui Mira. Ada apa? Belum selesai Pak Satpam bertanya, Mira menyuruhnya diam. Usir lelaki itu dari sini, kalau perlu seret jika dia tak mau, titah Mira. Pak Satpam agak ragu, dia menatap Bu Marni, dibalas dengan anggukan. Pak Satpam maju, dia menarik tangan Danu. Ayo Pak, keluar dari sini, jangan buat saya susah, ucap Satpam tersebut. Berani kamu sentuh saya. Dasar Satpam saja belagu, hina Danu. Mendengar kata-kata Danu, Pak Satpam tersulut emosinya. Dia menarik tangan Danu dan menariknya keluar. Danu berontak, tapi tak bisa menyaingi kekuatan Satpam tersebut. Bu, tolong maafin Danu. Danu cuma mau tahu di mana makam Airin. Walau bagaimanapun dia masih istriku, Bu. Aku ingin melihat makamnya, teriak Danu. Dia tertunduk di depan pintu. Satpam yang menyeretnya salah tingkah. Bu Marni memberi kode agar Satpam melepaskan Danu. Dia dimakamkan di kampung halamannya. Jadi kalau kamu mau tahu tempatnya, datangi mertuamu dan minta maaf kepada mereka, ucap Bu Marni. Danu menatap Bu Marni. Tak ada kebohongan yang dia nampakkan di wajah keriputnya. Bu, tolong temani Danu, pinta lelaki itu. Jangan Bu, teriak Mira. Diam kamu, hardik Danu. Apa? Dasar, masih saja tidak bisa berubah. Nanti butuh saja baru ingat sama ibu, ucap Mira. Sudah, maaf, bukan ibu tidak mau, tapi kamu harus berani bertanggung jawab atas apa yang kamu perbuat, kata Bu Marni. Tolonglah Bu, ucap Danu. Tidak, jawab Bu Marni. Dia melangkah meninggalkan Danu. Mira menjulurkan lidah ke arah Danu. Syukurin, ucapnya lalu ikut pergi meninggalkan Danu. Sialan, ucap Danu. Dia melangkah pergi dari rumah ibunya. Belum sempat dia masuk, mobil terlihat masuk ke halaman rumah ibunya. Tapi karena tergesa-gesa dia tak menunggu sampai orang itu turun. Dia tancap gas pergi dari situ. Danu menancap gasnya ke arah luar kota, tujuannya ke rumah orang tua Airin. Walaupun dia mengkhianati istrinya, tapi di dalam hatinya Airin tak pernah tergantikan. Sepanjang perjalanan, kenangan Airin kembali berputar. Canda tawa Airin terngiang di telinganya. Ada rasa sesal harus mengkhianati wanita sebaik istrinya. Beberapa kali teleponnya berdering, tapi saat melihat kalau Maya yang menelpon, dia mengabaikannya. Ada rasa hampa menyusup ke dalam hati Danu. Dia tak tahu apa itu. Terlintas di hidupnya ke depan tanpa ada Airin. Bisakah dia seperti dulu? Pertanyaan demi pertanyaan muncul di pikirannya. Dia memang menyukai Maya, tapi dia tahu pasti kalau Maya tak bisa dijadikan istri. Hidupnya yang glamor, tak mau hidup susah, tak bisa mengalah, dan yang paling penting dia tak taat agama. 3 jam bukan waktu yang sebentar. Selama itu pula dia mengingat kenangan bersama Airin. Saat memasuki pekarangan rumah Airin, ada rasa ragu di hati Danu.
Teringat terakhir kali dia ke rumah itu saat dia datang meminta restu untuk menikahi Airin. Penolakan kedua orang tua Airin membuat ada rasa trauma dalam hatinya. Mobil dia parkir pas di depan rumah. Terlihat Andika sedang duduk bersama kedua orang tuanya. Melihat Danu turun dari mobil, Andika masuk ke dalam rumah. Kedua orang tua Airin yang menyambut Danu. Mereka memeluk Danu. Saat Danu ingin menyelami mereka, "Sabar, relakan istrimu," bisik Pak Irwan. Hati Danu menghangat, air matanya jatuh. Dia menangis sesegukan di dalam dekapan mertuanya. Dia menyesal mengapa dia diterima saat Airin sudah tiada. "Sudah Pak, ayo masuk dulu. Biar Danu istirahat," sela Mama Airin. Pak Irwan melepaskan pelukannya, lalu merangkul Danu, mengajaknya masuk. Dia mengantarkan menantunya ke kamar Airin. Danu dengan ragu melangkah masuk. Di dalam kamar berukuran 3x4 meter itu nampak banyak barang Airin waktu masih kuliah. Bahkan fotonya dan Airin terpajang di dinding. Danu duduk menatap mukanya dengan tangan penyesalan mulai mendatangi. Dia rindu Airin. Danu berbaring di tempat tidur Airin. Dia serasa mencium aroma tubuh istrinya. Mata dia pejamkan. Tangan Airin terasa mengelus lembut rambutnya. Pelan-pelan Danu tertidur dalam dekapan kenangan bersama Airin. "Dik, besok temani Danu ke makam Airin," suruh mamahnya. "Gak bisa mah, Andika ada kerjaan," tolak lelaki itu. "Lah, terus siapa yang mau nganter?" tanya wanita itu lagi. "Suruh sopir saja," ketus Andika. "Jangan gitu, pasti adik kamu juga rindu sama suaminya," kata Pak Irwan. "Iya," ucap Andika singkat. Dia lalu pergi meninggalkan kedua orang tuanya yang masih sibuk mengurus acara tahlilan malam ketiga anak mereka. Azan maghrib membangunkan Danu. Terdengar suara ramai dari luar. Dia bangun, masuk ke kamar mandi dan mencuci muka, lalu melangkah keluar. Azan maghrib membangunkan Danu. Terdengar suara ramai dari luar. Dia bangun, masuk ke kamar mandi dan mencuci muka, lalu melangkah keluar. Terlihat sudah ramai tamu yang datang. Pak Irwan melihat Danu. Dia menghampiri menantunya. "Kita salat berjamaah dulu, setelahnya dilanjutkan dengan tahlilan," terang Pak Irwan. Danu mengangguk. Dia kembali masuk ke dalam kamar, mengambil air wudu, lalu kembali keluar bergabung dengan orang-orang yang telah bersiap. Dalam khusyuknya sholat, Danu menangis. Dia menyadari dirinya sudah lama tidak bermunajat kepada Allah. Semua dosa terbayang di tengah sujud. Di akhir salat Danu terpenun. Tengadahan tangannya mewakili hatinya. Tak lupa bibirnya mengucap istighfar. Dia dilanda resah akan dosa yang telah dia buat. Janji pun terucap tak akan mengulang dosa yang sama. Tahlilan dilakukan setelah sholat Isya. Tamu yang datang kebanyakan tetangga dan rekan kerja orang tua Airin. Mereka memberi support kepada Danu. Andika yang melihat semua orang begitu respek kepada Danu mendengus kesal. "Dek, andai mereka tahu bagaimana kelakuan suami kamu, pasti mereka bukan perhatian seperti itu. Tapi pasti mereka bakalan membulinya habis-habisan," lirih Andika. Semua rangkaian tahlilan berjalan sesuai rencana. Setelah berbasa-basi sebentar, Danu masuk ke dalam kamar. Dia sama sekali tak punya gairah untuk berbasa-basi. Semua orang mengerti akan perasaan Danu. Keesokan harinya Andika menemani Danu ke makam Airin. Lelaki itu menangis di pusaran istrinya. Andika yang melihat hal itu membuang muka. Dia setengah mati menahan diri untuk tak emosi. "Cepat, aku masih ada urusan," ucap Andika. Dia tak mau berlama-lama bersama Danu. "Duluan saja, nanti aku menyusul," balas Danu. "Tak usah lama. Toh waktu masih hidup kamu tak suka menemaninya. Aku heran. Kenapa kamu mau ke pusarannya?" cerca Andika. "Aku tak mau mencari gara-gara. Pulang saja. Biarkan aku bersama istriku sebentar lagi," seru Danu. "Kasihan adikku. Sewaktu hidup kamu selingkuhi. Lalu untuk apa lagi kamu mengakui dia sebagai istri?" tanya Andika. "Mau kamu apa?" tanya Danu. Dia bangkit dari posisinya. Matanya menatap lekat mata Andika. "Buk. Itu mau aku,"
teriak Andika setelah tinjunya mengenai rahan Danu. Tak terima, Danu bangkit lalu melayangkan tinjunya ke arah Andika. Namun dapat ditangkis. Pukulan kembali menghantam ulu hati Danu, membuatnya terjerembab ke belakang. Untuk sesaat dia seperti tak bisa bernapas. Andika maju dan mencekik lehernya. Dia memegang tangan Andika. Sayang kekuatan kakak iparnya itu lebih kuat. Tangannya berusaha memukul wajah Andika, tapi hanya mengenai angin. Pasokan oksigen di dadanya semakin menipis. Wajahnya mulai memerah. Andika masih tetap mencekik Danu. Perlahan tangan Danu mulai lemas dan penglihatannya mengabur. Andika tersenyum lalu berkata, "Rasakan pembalasanku."